Selamat datang kembali di Yuda Media HD channel di segmen Buzzer RP Rek Politik. Masih bareng saya Abdul. Ada kabar yang kurang mengenakan ketika Mahkamah Agung memuluskan jalan dari orang-orang yang mendorong Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta. Saya masih gregetan. Ini timing yang tidak tepat. Kalau mesti nunggu 30 tahun kayak Mas Kaisang tidak perlu gegabah ya. Ini partai Garuda nih ada-ada aja bikin sesuatu di timing yang tidak tepat gitu. Ini kan jadi sasaran Mas Kaisang, jadi dituduh-tuduh, jadi namanya tidak baik, kemudian jadi perbincangan di banyak tempat, di banyak orang gitu. Paham kan maksud saya? Mahkamah Agung mencabut batas usia 30 tahun untuk pilkada gubernur. Itu dia yang saya maksud ya. Oke. Kemudian mengembus kembali soal politik dinasti dan seterusnya. Saya jadi ingat satu video dari Bambang Pacul menyoal politik dinasti ini. Coba kita tonton bareng-bareng ya. Dinasti politik dinasti. Enggak apa-apa kalau. Ujilah itu. Tantanglah dia. Politik itu dari kata politea. Ini ada berteori sedikit supaya kelihatan agak pintar. Politia itu memakmurkan masyarakat kota dulu. Jadi politik itu dalam arti ideal itu berusaha memakmurkan lagi. Jadi apakah itu kemudian dinasti sebenarnya nggak ada masalah bagi kita. Kalau dia punya kemampuan. Tetapi kalau hanya untuk kuasa happy-happy aja ya mohon izin lah. Kemudian dia punya kuasa tapi kapasitasnya nggak memenuhi syarat. Ya susah lah. Gitu loh. Nah itu yang kita uji keputusan politiknya. Adinda. Ibas keputusan politiknya kita cek. Puan Maharani keputusan politiknya kita cek. Kan gitu. AHY keputusan politiknya kita cek. Siapa lagi? Gibran nanti keputusan politiknya kita cek. Gampang keputusan politiknya itu di Solo sana gampang dicek. Punya kapasitas apa enggak? Jangan kemudian sentimental. Melihat wajah cantik, gua pilih. Itu anak-anak cerdas. Gen Z. Milenial. Cerdas. Tapi jangan pendek-pendek. Ceklah putusan politiknya. Kalau putusan politiknya itu memang besar, kita oke. Kalau enggak, bedahlah APBD-nya langsung kelihatan. Begitu, Adinda. Jadi, Diko jangan kemudian kena stigma yang gampang. Menarik. Jangan di stigma, wah ini oligarki, ini dinasti, politik dinasti. Enggak, apa kalau itu. Ujilah itu. Tantanglah dia. Ayo Pak, datang ke sini, kita bicara. Kayak Bambang Pacul, kau udah berani Pacul. Jangan pakai bahasa Inggris lo ya. Kalau bahasa Inggris angkat tangan dulu nih Bambang Pacul. Billy James. Yang penting kemampuan bersih dan bisa memakmurkan rakyat. Jateng 1 oke lah. Mbah Pacul OTW PDIP lagi aku. Mahesa Jati. Harno 771 oke Bung Bambang inilah izinlah Adinda. Ada Coach STH Bambang Pacul for Sekjen PDIP gantiin Hasto. Banyak protes. Itu dinasti. Memang Republik nggak ada dinasti. You are wrong. Keliru. Nggak apa-apa. Mau dinasti aja. Asal dinastinya bagus. Republik dunia ini dari dulu juga kerajaan. Sesungguhnya. Nah itu memang sudah dunia itu berbeda. Dunia itu asimetrik. Lu minta setara. Nggak bisa. Bambang Pacul minta setara. Lu siapa ya Pacul? Kau minta setara dengan aku. Nggak bisa. Ya sudah kita terima. Tetapi saya punya potensi. Saya punya kompetensi.
Please make yourself different, especially you are small. Supaya kamu memancar. Diferensiasi. Ya, Cahayu. Terima kasih Romo. Ada Bambang Sri komentar nih. Bambang Pacul politikus yang pakai logika. Gue yang lain pakai apa emang? Kemudian Wawan Juanda, betul. Dinasti kan dipilih rakyatnya. Jadi meskipun dinasti masih mengikuti proses demokrasi. Itu mungkin maksudnya ya. Ada AA, lucunya malah Hasto yang sekjen. Ada juga Gantangan Auri. Babang Pacul is the best. Lagi ini ada komentar Kasep. Beliau sedang menyelamatkan partainya yang mana banyak kader di mana banyak kadernya sedang pada bingung kehilangan kekuasaan. Iya, Babang Pacul tuh statementnya selalu soal optimisme gitu ya. Bahkan ketika diminta untuk maju Jateng, ini Pak Bambang Pacul diisukan maju Jateng 1 ya. Wah, dia bilang wah tidak. Saya tuh kesatria, tugas saya perang gitu. Bukan orang yang duduk di kursi empuk memerintah sana sini gitu. Tapi kemudian ketika ditanya kalau misalkan Ibu Mega yang menurunkan titah gitu. Wah, gila, kalau Ibu Mega ya saya jalan aja gitu. Jadi emang ini sifat kesatria banget ya. Kalau ada titah, ada perintah, laksanakan begitu. Menarik. Megawati teman-teman. Kenapa? Yang pemain voli. Yang pemain voli. Salah sangka saya deg-degan Karena ini. beda gitu, yang main voli mainnya di luar negeri, yang itu kan di luar kendali gitu. Hey, pinggir jurang. Kadang sering diejek dulu bang. Katanya kuli tidak bisa sukses, astaga. Yang kalian tidak tahu ya. Kata Rasulullah. Rasul kita pernah mencium tangan kuli bangunan teman-teman. Ini buat yang tidak tahu kisahnya. Nabi kita pulang dari perang Romawi. Dia lihat kuli bangunan, dia rangkul tangannya terus dicium sambil berkata, inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Kurang mulia apa kuli bangunan? Asal kalian tahu, semasa hidupnya Nabi kita cuma mencium 2 tangan manusia. Tangan anaknya Fatimah As-Zahra sama tangan kuli bangunan. Kurang mulia apa coba? Makanya saya nggak heran tuh kenapa teman kerja saya kalau kerja nggak sholat, ya karena sudah jaminan surga. Iya. Ada Diki Sakti. Kalau kuli bangunan habis gajian mabuk hukumnya gimana? Iya, dipakai ditanya hukumnya apa. Mita, oh namanya Alwi nih, bocah tengil. Gimana caranya ikut stand up di tempat Deddy Somasi? Oh, daftar aja kali ya, saya nggak tahu juga nih caranya gimana. Hadiahnya 10 juta kalau nggak salah. Wow, lumayan. Apa yang terjadi pada partai P3 sekarang, ini juga bisa terjadi pada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dulu dikenal sebagai partai yang militan. Partai anak muda dengan semangat yang kuat untuk bertarung di dunia politik dengan simbol Megawati sebagai bentuk perlawanan. Tetapi semakin ke sini, PDI Perjuangan semakin terlihat tua, gemuk, dan lamban. Apalagi simbol PDI Perjuangan yaitu Megawati semakin bertambah usia dan akhirnya dipersepsikan sebagai partai nenek tua yang jelas nggak menarik buat anak muda untuk bergabung di dalamnya. Apalagi figur-figur di PDI Perjuangan juga banyak figur-figur tua yang bukan representasi anak muda. Sehingga membuat banyak anak muda lebih memilih Golkar karena Golkar lebih banyak merekrut anak-anak muda untuk menguasai Senayan dan juga menjadi kepala daerah. Golkar berhasil melakukan kaderisasi dan perubahan dalam partainya yang dulu disebut sebagai Partai Orde Baru. Suara Golkar naik signifikan di pemilu 2024 ini dan meraih posisi nomor 2 sesudah PDI Perjuangan yang suaranya menurun. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan warning buat PDI Perjuangan. Bisa jadi
Kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suaranya akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 di 20 atau 30 tahun mendatang. Sebagai alarm saja nih, untuk Pilgub DKI sekarang saja, PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu aja yang punya potensi seperti Risma yang juga sudah dianggap tua. Padahal pemilih di DKI Jakarta sudah diisi oleh anak-anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Kenapa PDI Perjuangan gak berani mencalonkan darah segar seperti Once Michael misalnya sebagai calon gubernur? Penyanyi yang berhasil menumbangkan nama-nama besar seperti Masinton, Enrico, dan lain-lain di pemilu 2024 kemarin. Butuh keberanian yang luar biasa buat partai sekelas PDI Perjuangan untuk mencetak kader-kader baru dan berkelas di pentas politik daerah dan nasional. Jangan sampai para politisi tua keenakan duduk dan gak mau berganti sehingga nama partai semakin lama semakin merosot dan pada akhirnya mati. Seperti kata pepatah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Waduh, kalau ngomongin perubahan terus yang diajak ngomong itu PDIP, ketumnya tuh udah puluhan tahun. Ya susah. Kalau misalkan perlu perubahan mungkin dimulai dari ketumnya. Terlalu berani saya ngomongnya ya. Enggak. 2025 kan bakal Kongres dan Megawati lagi yang maju ya. Bertahan aja. Semangat. Tapi kalau misalnya kita runut ke belakang lagi ya, kita ngelihat hasil pemilu kemarin, kemarin kita hargai tentu saja secara prosedural. Tapi menurut Mas Seno nih, kemarin tuh kenapa sih paslon yang diusung oleh PD Perjuangan dan gabungan partai koalisi itu kalah kemarin? Ya banyak hal ya. Ini sebenarnya saya juga ingin mengulas masalah kenapa saya minta kopi susu hari ini. Wes. Kenapa tuh Mas? Ada kaitannya. Filosofis. Jadi kenapa kok saya berharap sore ini bisa minum kopi susu? Karena kopi susu itu airnya menunjukkan dua jenis warna, Mas. Satu adalah warna hitam dan ada warna putih. Tapi warna putih ini terendap di bawah sekali. Sebelum dia bisa digali, itu dia tidak akan muncul ke atas. Nah, ini mencerminkan sisi gelap dan sisi terang kekuasaan. Sisi gelap itu selalu menyelimuti, tapi sisi terang itu susah untuk dicari. Bagaimana dia bisa menemukan warna putih di antara sisi gelap kekuasaan. Nah, kemarin kami kalah karena utamanya ada sisi-sisi gelap kekuasaan yang berupaya agar membuat kami tidak menang. Dan itulah yang menjadi alasan utama kita kalah. Wah, PDIP kalah sama kopi. Bukan. Ini Seno, kader dari PDIP yang masih sangat muda ya, menceritakan, mengilustrasikan kekalahan PDIP di Pilpres kemarin itu ibaratnya kopi. Gimana tadi? Saya mencoba untuk mengulangi gitu. Aduh, nanti ajalah kita replay ya. Oke, mungkin saya mau pelajari dulu videonya. Nanti kita kalau sudah bisa saya pahami, saya bikin video sendirilah buat membedah apa yang dimaksud dari Mas Seno tadi ya. Pilpres PDIP kalah sama kopi. Nah itulah pokoknya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.